No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Gao Leng ke ruangan Xiang Yuan untuk mendiskusikan masalah King King dengannya. Gao Leng menceritakan kalau tadi pagi mendengar King King menelepon ibunya dan teringat perkataanmu padaku. Dan saat Xiang Yuan bertanya apa yang sudah kukatakan, Gao Leng mengingatkan perkataannya tentang tempat kerja adalah sebuah tempat yang sebenarnya tidak berfokus pada permukaan luar saja. Menurut Gao Leng mungkin semua orang sekarang merasa keberatan dengan King King namun selama ada tugas, dia pasti lembur sampai malam untuk menyelesaikannya. Ada saatnya kita bermalas-malasan di tim teknik, tapi King King tidak pernah seperti itu dan jika dia melakukan kesalahan sekarang, seharusnya tidak mengabaikan pekerjaannya di masa lalu. Gao Leng merasa kalau ada Su Yanxi, mungkin hal ini tidak akan menjadi seperti ini dan bilang tidak suka tim teknik yang sekarang dan Gao Leng meninggalkan ruangannya. Saat King King makan pop mie di kantin, dia mendapat pesan kalau di perusahaan yang dia lamar tidak ada lowongan. Kemudian ada pihak personalia dari perusahaan lain yang meneleponnya. Kemudian King King mengangkatnya dan meminta waktu untuk memberikan sertifikasi kualifikasinya segera namun personalia mengatakan kepadanya tidak memerlukannya lagi karena pimpinannya sudah memberikan surat rekomendasi dan sudah menerimanya untuk datang rekrutmen. King King bingung surat rekomendasi apa, dan personalia menjelaskan kalau surel yang dikirimkan kepala departemen Xiang yang memiliki kepercayaan khusus terhadap pekerjaanmu sebelumnya. Walaupun menurut personalia pengalaman proyeknya tidak banyak tapi puas dengan surat rekomendasinya dan berharap segera masuk ke perusahaan. Dan saat menutup teleponnya King King bingung. King King menemui Xiang Yuan dan ingin bertanya tentang itu namun Xiang Yuan mengatakan kalau beberapa proyek memang bukan hasil kerjanya dan siapapun tidak akan mendatanganinya. Namun Xiang Yuan bilang kalau King King lebih bertanggung jawab dan lebih berusaha daripada yang lainnya dan hanya menyatakan faktanya saja ke mereka. Mendengar itu King King berterima kasih namun Xiang Yuan menyuruhnya berterima kasih ke Gao Leng. Xiang Yuan berpesan untuk melakukan yang terbaik di perusahaan baru dan jangan membuat malu perusahaan Uelin dan saat Xiang Yuan mau meninggalkannya, King King memanggilnya karena ingin memberinya sesuatu. Xiang Yuan langsung menelepon Su Yanxi dan ingin memperlihatkan sesuatu padanya, dan saat Su Yanxi melihat ekspresi wajahnya yang senang, Su Yanxi mengira pekerjaannya lancar, kemudian Xiang Yuan memperlihatkan flash disk yang diberikan King King, saat Xiang Yuan terkurung di ruangan gelap itu, King King bukan hanya merekam dan meminta maaf tapi memberikan bukti di flash disk ini. Su Yanxi bertanya kenapa King King berubah pikiran dan beranggapan karena surat rekomendasi itu. Xiang Yuan juga merasa begitu namun yang menggerakkan hatinya sebenarnya adalah kebaikan Gao Leng yang menyadarkannya. Gao Leng sedang sendirian di kantin dan King King langsung menemuinya dan bilang terima kasih. Gao Leng bingung berterima kasih untuk apa dan setelah King King memberitahunya karena membantunya berbicara dengan Xiang Yuan, Gao Leng tersenyum dan hanya menyampaikan perasaannya saja waktu itu. Kemudian King King ingin mengatakan sesuatu yang dipendam selama ini dan ternyata King King menyukai Gao Leng dan saat memberitahunya Gao Leng terkejut. King King memberitahu kalau mulai dari awal masuk perusahaan, sudah melihat gurauannya setiap hari di kantor. Menurut King King Gao Leng membawa kegembiraan dan merasa gembira saat melihat Gao Leng. King King tahu kalau Gao Leng menyukai Chen Su dan hanya mengatakan perasaannya sebelum pergi. King King merasa kalau Gao Leng tidak perlu menjadi dewasa seperti mereka dan lebih baik jadi dirinya sendiri yang sekarang dan yakin suatu saat Chen Su akan merasakan kebaikanmu dan sebelum pergi King King memeluk Gao Leng dan membuatnya terkejut. Jayo. Hari memasuki tahun baru dan tim teknik merayakan pesta tahun baru di kantor bahkan memasaknya di sana. Kemudian Gao Leng merasa ada yang kurang karena tidak ada Su Yanxi di pesta tahun baru dan ingin panggilan video dan mereka langsung setuju. Ternyata perusahaan Kaiseng juga merayakan pesta tahun baru di sana dan saat ponsel Su Yanxi berbunyi, Direktur Lin malah menerimanya dan membuat Gao Leng terkejut. Direktur Lin memberitahu Su Yanxi kenapa ponselnya macet. Melihat itu Su Yanxi merampas ponselnya dan bilang kenapa menerima panggilan teleponku. Direktur Lin ingin tahu siapa orang yang diberi nama tidak perlu diangkat itu. Kemudian Su Yanxi bilang ada apa? Gao Leng memperlihatkan kalau sedang merayakan tahun baru.
Melihat itu Su Yanxi juga memperlihatkan teman kerjanya yang juga merayakannya dan mereka merayakannya bersama. Gao Leng memberitahu kalau sudah jam 12 dan mereka menghitung mundur bersama-sama. 新年快乐！ 新年快乐！ Tanpa disadari mereka Direktur Li mengetahui pesta mereka di kantor dan tiba-tiba lampu mati. Mereka terkejut dan berpikir Direktur Li mengetahuinya dan ingin menyembunyikan barang bukti namun Direktur Li ke ruang peralatan dan menghidupkan lampunya. Melihat lampu hidup kembali, mereka berpikir kalau Bibi Tian belum pulang dan berteriak terima kasih. Kemudian Direktur Li keluar dengan tersenyum dan mengucapkan selamat tahun baru. 新年快乐！ Keesokan harinya Li Qin menelepon Yang Pingsan untuk menanyakan rapat akhir tahun manajemen apakah akan datang. Mendengar itu Yang Pingsan akan datang sekalian menemuinya dan anaknya. Daniel， Sementara itu di rumahnya, Xiang Yuan membuka flash disk yang diberi King King dan mendengar rekaman suara Li Qin. 放心吧，都可以给你。 Setelah mendengarnya Xiang Yuan mengirim pesan ke Li Qi kalau ingin bertemu dengannya untuk menyelesaikan kesalahpahamannya. 之前有些误会， Namun saat Xiang Yuan berada di salah satu restoran, Li Qi mengiriminya 给我 pesan. 发了这么一条信息。本来我也没有太……不可能见你的，别等。 Kemudian Direktur Li menyuruh mereka semua baris karena Direktur Yang Pingsan akan segera datang, dan saat Yang Pingsan masuk ke perusahaan mereka semua bertepuk tangan. Direktur yang mengatakan kalau semua orang terlihat baik dan itu berpikir kalau Direktur Li dan Wakil Direktur Li Qin mengurus perusahaan dengan baik. Kemudian Xiang Yuan datang dan meminta maaf karena terlambat dan beralasan macet. Yang Pingsan saat melihat Xiang Yuan merasa pernah bertemu dan menurut Xiang Yuan mungkin saat dirinya berada di Shanghai saat rapat. Direktur Yang Pingsan bilang ke Direktur Li merasa kalau Xiang Yuan mirip dengan seseorang. 觉得他长得有点像那谁呢？ Direktur Yang Pingsan memimpin rapat akhir tahun dan mengatakan kalau perusahaan Uelin telah berkembang tahun ini dan tidak lepas dari upaya semua orang di sini dan semua bertepuk tangan. Kemudian Yang Pingsan bilang kalau kepala departemen Siang paling menonjol dan tidak sabar menantikan presentasinya. Rapat akhir tahun dibuka dengan Li Qin yang mempresentasikan laporan situasi ringkasan tahunan. Direktur Yang Pingsan mengatakan kalau pencapaian departemen penjualan sangat bagus tahun ini dan akan mengajukan ke kantor pusat untuk memberi penghargaan. Kemudian Direktur Li mempersilakan Xiang Yuan dari Departemen Teknik untuk mempresentasikan. 地图上渺小的影，可是在宇宙亿万光年。这就是我们技术部经定会继续努力，不负大家期望。 Yang Pingsan memuji Xiang Yuan dan tidak menyangka mengerjakan sistem navigasi kargo ini selama setengah tahun dengan baik dan konferensi pers juga berjalan dengan sangat baik. Namun tiba-tiba Li Qin menyela kalau konferensi pers memang berjalan baik namun kepala departemen Siang menghilang selama 1 jam dan tidak naik panggung yang seharusnya berada di panggung dan hampir tidak terlaksana. Mendengar itu Direktur Yang Pingsan bertanya kenapa masalah itu bisa terjadi. Li Qin menjawab tidak masalah setelah itu dia kembali. Xiang Yuan tersenyum dan bilang berhubung ini dibahas, Xiang Yuan langsung memasang flash disk dan memutar rekaman suara Li Qin dan Qing Qing saat konferensi pers yang merencanakan untuk mengurung Xiang Yuan dan Qing Qing akan dijanjikan naik pangkat dan membuat semuanya terkejut bahkan Li Qin terkejut dan Yang Pingsan juga melihat Li Qin. Kemudian Yang Pingsan menyuruh mematikannya dan mengatakan kekacauan apa ini. Xiang Yuan menjelaskan itu saat di mana Wakil Direktur Li menyuruh Qing Qing mengurungku di ruangan gelap dan hampir membuat rilis produk baru tertunda. Namun Li Qin menyangkalnya karena itu bukan suaranya dan tidak bisa menjadi bukti dan jelas pemalsuan. Direktur Yang Pingsan yang memang koalisi dari Li Qin tentu saja berpihak ke Li Qin dan mengatakan kalau sependapat dengan Wakil Direktur Li.
Karena tidak jelas siapa bicara dengan siapa dan bisa saja King yang mengundurkan diri itu sengaja memfitnah wakil Direktur Li. Direktur yang pingsan kemudian mengatakan kalau kinerja Xiang Yuan bagus namun tidak bisa mentolerir tindakannya yang sengaja membuat perselisihan di antara rekan kerja. Mendengar itu Xiang Yuan ingin memperlihatkan satu hal lagi dan apakah Yang Pingsan merasa kalau Xiang Yuan yang membuat perselisihan antara rekan kerja. Xiang Yuan memperlihatkan tabel perusahaan dan menyuruh semua melihatnya ada kejanggalan dalam beberapa tahun terakhir kinerja penjualan perusahaan kita tidak mengalami peningkatan, tapi biaya bisnisnya malah tinggi dan terus meningkat. Kemudian Xiang Yuan menyuruh melihat grafiknya karena produk yang disediakan oleh perusahaan untuk klien sudah bagus lalu untuk apa kita menggunakan biaya bisnis yang tinggi untuk mempertahankan klien. Penjelasan itu membuat Yang Pingsan melihat Li Qin dan semua yang di sana membenarkan kata-kata Xiang Yuan. Li Qin berdiri dan bilang ini keterlaluan dan Direktur Yang Pingsan juga mengatakan kalau dirinya dari Departemen Teknik dan seharusnya mengurus departemen sendiri dan tidak perlu mengkhawatirkannya sampai ke level ini. Xiang Yuan bertanya ke Direktur Yang, bagaimana kalau ada orang yang memenuhi kantongnya sendiri dan mengambil keuntungan besar? Direktur Li sampai terkejut Xiang Yuan berani bicara seperti itu dan Yang Pingsan mengancamnya apa punya bukti karena berani menuduh orang lain. Direktur Yang Pingsan juga mengancam kalau perusahaan akan menanganinya dengan ketat. Direktur Li membela Xiang Yuan dan menyebut kalau dia masih muda dan bertindak gegabah. Xiang Yuan langsung memperlihatkan bukti tabel transaksi yang membuat Li Qin tidak bisa mengelak dan membuat semua yang rapat di sana terkejut. Direktur Yang Pingsan marah dan menyuruh mematikannya dengan bilang kalau mengerti apa yang ingin diutarakannya namun jangan lupa kalau ini adalah rapat akhir tahun perusahaan dan masalah ini akan diselesaikan kepada manajer umum perusahaan dan percaya kantor pusat akan menyelidiki dengan ketat dan membubarkan rapat. Namun Xiang Yuan tidak puas dengan keputusan Direktur Yang Pingsan dan bilang apakah hanya begini dan merasa bukti ini belum cukup. Direktur Yang Pingsan memberitahu kalau dirinya hanya kepala departemen teknik dan tidak berhak melaporkan atasannya. Selain itu laporan itu adalah laporan keuangan internal perusahaan dan menyuruhnya memberitahu dari mana mendapatkannya. Kemudian ada seseorang membuka pintu ruang rapat dan ternyata adalah presiden direktur yang tak lain kakek Xiang Yuan. Melihat itu mereka semua berdiri dan memberi salam. Direktur Yang Pingsan bertanya bagaimana Anda datang kemari dan Presiden Direktur dengan kesal mengatakan kalau terjun payung ke sini. Presiden Direktur bertanya ada apa ini dan Yang Pingsan mengatakan kalau sedang rapat laporan akhir tahun dan basa-basi dengan bilang kalau penghasilan perusahaan Uelin sangat bagus tahun ini. Kemudian Presiden Direktur menghentikan omongannya karena sudah dengar pembicaraan rapat sejak awal dimulai dari luar dan membuat Li Qin terkejut. Kemudian Presiden Direktur menyuruh mereka semua duduk. Presiden Direktur mengatakan kalau sudah tidak ada yang diperdebatkan dan Li Qin akan diskors sementara untuk menjalani pemeriksaan. Li Qin tidak terima dan bilang kalau salah paham dan menuduh Xiang Yuan menjebaknya namun Presiden Direktur mengatakan kalau bukti sudah ada dan untuk apa menjebaknya. Li Qin masih membela diri dan menyalahkan Xiang Yuan karena sejak datang ke perusahaan selalu berbuat sesuka hati dan menyindir saat berebut lift dengan Direktur, sementara itu Xiang Yuan hanya tenang dan tersenyum. Presiden Direktur menyuruhnya duduk, namun Direktur Yang Pingsan menyuruhnya berdiri lagi. Presiden Direktur ingin meminum yang di depan dan Direktur Li mengambilnya untuknya namun Xiang Yuan melarangnya dan membuat semua terkejut. Xiang Yuan mengatakan apa sudah memeriksa kadar gula darahnya hari ini? Presiden Direktur bilang kalau minuman ini lebih masam, gulanya sangat sedikit, dan belum meminumnya sejak nenekmu sudah tiada. Mendengar Presiden Direktur bilang seperti itu semuanya terkejut. Xiang Yuan memberikan minumannya dan hanya boleh setengah botol. Dan Direktur Li bilang ke Xiang Yuan kalau Presiden Direktur adalah, Xiang Yuan mengangguk dan Presiden Direktur tidak bisa berbuat apa-apa dan memberitahu ke semuanya kalau tidak bisa mengalahkan gadis itu karena dia adalah cucunya. Direktur Yang Pingsan dan Direktur Li langsung tertawa dan bilang kalau kepala departemen Xiang punya hubungan yang dekat dengan Presiden Direktur dan tadi sudah bilang kalau mirip dengan seseorang dan ternyata itu Presiden Direktur. Mendengar itu Presiden Direktur bilang kalau tadi Yang Pingsan bilang Xiang Yuan ingin menjebak Li Qin. Direktur Yang Pingsan bilang keterlaluan.
Kemudian Presiden Direktur bilang kalau rapat hari ini berguna dan memberikan hasil dan mengakhiri rapat dan semua hal yang dibicarakan saat rapat hari ini menyuruhnya untuk menjaga ucapan mereka dan meninggalkan ruang rapat. Saat mereka sudah keluar semua dan hanya tertinggal Xiang Yuan dan Li Qin, Xiang Yuan bertanya tampaknya suasana hatinya kurang baik dan menyuruhnya tenang kalau perusahaan Donghe sangat besar dan bukan dirinya yang menentukan. Li Qin penasaran siapa yang memberinya pembukuan itu dan mengira Li Qin, namun Xiang Yuan mengatakan kalau masalah ini sudah seperti ini dan untuk apa mengetahuinya. Xiang Yuan juga menyindir Li Qin karena selalu ditopang direktur yang pingsan, namun pada situasi yang genting ini apakah direktur yang akan tetap bersamamu atau memutuskan hubungan denganmu? Li Qin mengira kalau Xiang Yuan sudah merencanakan semua ini sejak awal dan Xiang Yuan mengatakan kalau memanfaatkan orang lain untuk menyerang musuh, itu yang kau ajarkan kepadaku dan hanya bertindak sesuai hatinya. Chen Su lega Li Qin yang sudah membuat masalah di perusahaan Uelin sudah mendapat balasannya dan ternyata juga tidak berdiri di pihak yang salah. Kemudian Chen Su bertanya apa akan memberitahu orang-orang Departemen Teknik dan Xiang Yuan mengangguk. Saat Xiang Yuan pulang, Su Yanxi menunggunya dengan memakai celemek. Melihat ekspresi Xiang Yuan senang, Su Yanxi berpendapat kalau urusannya lancar. Ternyata saat itu Xiang Yuan dan Su Yanxi menemui Li Qi yang sedang makan mie ayam di suatu tempat. Li Qi yang melihatnya terkejut dan masih kesal ke mereka, namun Xiang Yuan meminta maaf karena salah paham dengannya hingga membuatnya dipecat dan sebetulnya Li Qin yang menjebak Li Qi. Xiang Yuan memberitahu kalau King mengaku padaku bahwa mereka yang menjebakmu. Kemudian Xiang Yuan menghidupkan rekaman suara saat dirinya ke ruangan Li Qin dan sempat merekamnya. Li Qi yang mendengar itu terkejut, kemudian Su Yanxi menyuruh Xiang Yuan pergi dan ingin mengobrol dengan Li Qi dan Su Yanxi memesan setengah lusin bir. Li Qi menceritakan saat dia kecil sebenarnya keluarganya kaya dan semua orang mengelilinginya, namun saat ayahnya bangkrut semua orang meninggalkannya dan hanya Li Qin yang di sampingnya, jadi saat dia terlibat intrik di kantor Li Qi harus membantunya dan membuat dia berhasil. Kemudian Su Yanxi ingin bercerita namun Li Qi sudah tahu ceritanya karena Gao Leng dan yang lainnya menceritakan semuanya dan bilang kita sama-sama sial dan andai saja waktu itu bekerja di perusahaan Xingheng, Su Yanxi pasti sudah sukses dan tidak akan lajang seperti ini. Mendengar itu Su Yanxi bilang kalau tidak lajang. Li Qi tidak penasaran dengan kekasihnya karena mungkin tidak mengenalnya, namun saat Su Yanxi bilang dari perusahaan, Li Qi sedikit khawatir dan berpikir itu Chen Su. Kemudian dia mendapat telepon dari kekasihnya untuk segera datang dan Li Qi akan menemuinya dan sebelum pergi, Li Qi mengirimkan pesan surel ke ponsel Su Yanxi. Dan saat melihat pesan itu ternyata itu adalah data transaksi dari tahun ke tahun yang dilakukan Li Qin dan saat itu Li Qi takut salah menghitungnya dan membantunya mengambil potongan dan mencatatnya sendiri dan dengan bukti ini, Li Qin tidak bisa membantahnya lagi. Saat meninggalkannya, Li Qi memanggilnya dan bertanya apa pacarnya itu Chen Su. Su Yanxi tertawa dan mengatakan bukan dan membuat Li Qi lega. Su Yanxi membuatkan makanan dan memasak untuk Xiang Yuan dan saat melihatnya Xiang Yuan terkejut Su Yanxi bisa membuat ini. Kemudian Xiang Yuan ingin memberikan sesuatu ke Su Yanxi dan mengambilnya, dan ternyata itu setelan jas dan menyuruh untuk mencobanya. Sementara itu di dalam mobil, sekretaris kakeknya mengatakan kalau Xiang Yuan berkembang di perusahaan Uelin dan jika bukan karena Xiang Yuan yang menyuruh kakeknya untuk mendengarkan rapat dari luar, kakeknya tidak akan tahu kalau Yang Pingsan melindungi diri sendiri. Kakeknya mengatakan demi menekan Li Qin, Xiang Yuan berani menantang Yang Pingsan dan tidak peduli dengan konsekuensinya juga tidak takut kelak Yang Pingsan akan menentangnya namun bagaimanapun dia pasti akan jadi penerus perusahaan. Sekretarisnya mengatakan kalau Xiang Yuan menempuh jalan yang selalu ingin kakeknya tempuh dan memuji performanya hari ini sangat bagus dan dia pengertian karena memilih hotel yang bagus untuk kakeknya menginap. Mendengar itu kakeknya bingung karena biasanya Xiang Yuan pelit namun tiba-tiba memilih hotel yang bagus, namun sekretarisnya mengatakan mungkin itu bentuk pengertian namun kakeknya merasa ada yang aneh dan mengira pasti ada udang di balik batu. Xiang Yuan menunggu Su Yanxi mencoba setelan jasnya dan saat Su Yanxi membuka pintunya, Su Yanxi memakainya namun tidak memakai pakaian dalam dan membuat perutnya kelihatan. Melihat itu Xiang Yuan tersenyum dan menyentuhnya.
Xiang Yuan bertanya pulang paling lambat pukul berapa dan Su Yanxi mengatakan pukul 9, dan saat Su Yanxi bertanya bagaimana, bel rumah berbunyi dan Xiang Yuan ingin membuka pintunya dulu, namun betapa terkejutnya Xiang Yuan yang tadinya tertawa ekspresinya berubah menjadi panik karena yang datang ke rumahnya adalah kakeknya. Xiang Yuan memberitahu kalau kakeknya ada di depan dan menyuruh Su Yanxi sembunyi karena waktunya kurang tepat untuk bertemu dan Xiang Yuan menyembunyikan di kamar yang tidak dipakai di dalam lemari. Setelah itu Xiang Yuan membuka pintunya dan kakeknya bertanya kenapa membiarkan kakeknya menunggu lama di luar dan Xiang Yuan beralasan ke toilet. Xiang Yuan melihat sepatu Su Yanxi dan lupa menyembunyikannya dan langsung menendangnya. Kakeknya melihat camilan yang dibuat Su Yanxi dan bertanya kenapa ada 2 porsi. Mendengar itu Xiang Yuan beralasan melihat di internet dan mencoba rasa yang berbeda. Kakeknya juga bilang ada 2 botol minuman dan kakeknya langsung mencoba makanannya dengan melihat sekeliling. Sementara itu di rumahnya, Li Qin terlihat khawatir dan Yang Pingsan mengkritiknya karena membuat keributan besar tanpa mengetahui hubungan Xiang Yuan dan Presiden Direktur namun Li Qin juga menyindirnya karena juga tidak mengetahuinya. Yang Pingsan mengatakan kalau orang tua itu sengaja tidak memberitahunya kalau datang ke perusahaan Wuling untuk membuatnya malu saat rapat dan Yang Pingsan menyuruh Li Qin sementara pergi ke luar negeri dan bisa kembali saat semua sudah berlalu. Namun saat mau memegang tangannya, Li Qin menghindar. Kembali ke rumah Xiang Yuan, kakeknya puas dengan camilannya dan tidak sengaja kakeknya melihat jas Su Yanxi dan bertanya kenapa ada jas pria di sini. Xiang Yuan langsung mengambilnya dan mengaku itu jasnya dengan bilang kalau jas kebesaran sedang tren saat ini. Namun kakeknya menyuruhnya memakainya dan ingin melihatnya. Xiang Yuan langsung memakainya namun menurut kakeknya jas itu terlalu kebesaran dan beratnya sekitar 3 kg dan menyuruh menaruhnya. Kakeknya bilang tidak salah mengirimnya ke perusahaan Wuling kalau tidak kakeknya tidak akan pernah tahu. Sementara Xiang Yuan khawatir karena Su Yanxi harus pergi jam 9 namun kakeknya belum pergi. Dan saat kakeknya bilang cukup untuk urusan kantor, Xiang Yuan berdiri dan berpikir kakeknya akan pergi namun kakeknya bilang kenapa begitu bersemangat. Xiang Yuan mengatakan kalau tidak menginginkan kakeknya pergi. Mendengar itu kakeknya ingin menginap di rumahnya namun Xiang Yuan beralasan kalau kamar yang satunya dijadikan gudang dan kotor namun kakeknya akan menyuruh sekretarisnya membersihkannya. Xiang Yuan beralasan sudah membiayai hotelnya namun kakeknya nanti akan menyuruh sekretarisnya yang tinggal di sana. Xiang Yuan masih ngotot dan bilang kakeknya tidak membawa koper dan lagi-lagi kakeknya bilang kalau kopernya ada di depan. Xiang Yuan membuka pintu dan sekretarisnya sudah membawakan koper yang dibawanya dari hotel dan menyuruh menaruhnya di kamar tamu. Namun Xiang Yuan langsung berlari dan ingin menaruhnya sendiri. Kakeknya melarangnya dan menyuruhnya menemaninya ngobrol. Su Yanxi melihat sudah jam 9 dan waktunya pulang, namun sekretaris kakeknya masuk ke kamar dan menghidupkan lampu. Mendengar kalau itu suara pria, Su Yanxi menutupinya dengan selimut dan saat sekretarisnya membuka lemari baju dan melihat selimut yang berantakan dan ingin merapikannya, dia menarik selimut itu dan membuatnya terkejut karena ada orang. Dan saat kakeknya mengobrol dengan Xiang Yuan, dia mengeluarkan kopernya lagi dan membuat kakeknya bertanya dan dia beralasan kalau kamarnya tidak bisa ditinggali karena terlalu berantakan dan menyuruh tinggal di hotel dengan memberi kode ke kakeknya. Xiang Yuan langsung ke kamar dan dengan tertawa dia membuka lemarinya. Su Yanxi kesal kenapa Xiang Yuan tertawa dan Xiang Yuan memberitahu kalau kakeknya sudah pergi. Kemudian Xiang Yuan menyuruh Su Yanxi segera ke bandara untuk pulang dan langsung memeluknya. Sebelum keluar dari rumahnya, Xiang Yuan memakaikan jasnya dan Su Yanxi langsung berpamitan pergi. Namun saat Su Yanxi sudah di jalan, tiba-tiba mobil menghampirinya dan ternyata itu sekretaris kakek Xiang Yuan dan menyuruhnya masuk ke mobil dan akan mengantarnya ke bandara. Kakeknya bertanya apa sedang berpacaran dengan Xiang Yuan dan Su Yanxi meminta maaf karena tidak memberitahunya. Kakeknya memberitahu kalau Xiang Yuan tumbuh dengannya sejak kecil jadi tahu ide nakalnya.
namun kakeknya menjelaskan kalau mereka sebenarnya tidak cocok walaupun Su Yanxi sudah memenuhi syarat namun latar belakang mereka berbeda. Kakeknya kemudian mengatakan kalau beberapa waktu lalu mengundurkan diri dari perusahaan dan pesanan perusahaan Aosi yang batal, namun setelah kau bekerja di perusahaan baru, pesanan itu ikut bersamamu dan apa itu tidak termasuk bersalah. Kakeknya juga menambahkan kalau tidak menyuruhnya putus. Namun sebenarnya yang ingin dikatakan adalah seandainya Xiang Yuan memutuskan hubungan denganmu jangan mengganggunya lagi. 请你不要纠缠他。 Saat di pesawat, Su Yanxi terus kepikiran masalah itu dan mengirim pesan ke seseorang, dan setelah tiba di Shanghai langsung mencari Direktur Lin dan bertanya ke Yuan Tao keberadaannya dan memberitahu kalau sedang bersama si Qin. Su Yanxi langsung menelepon Direktur Lin dan menyuruhnya menjelaskan tentang perusahaan Aoxiang, kalau tidak harus menemaninya melajang seumur hidup. 不然你这辈子陪我打工。 Kemudian ada acara makan bersama dan di sana sudah ada yang pingsan dan Direktur Li dan juga dihadiri Presiden Direktur dan saat Presiden Direktur mengetahui Xiang Yuan ke toilet, Presiden Direktur langsung ingin minum bir dan menuangkan juga di botol. Namun saat Xiang Yuan kembali dari toilet, dia sudah tahu dengan mencium botolnya dan memberinya hanya sedikit. 好孙女儿，再拌两，哎， Yang Pingshan bertanya apa mengundang yang lainnya dan Presiden Direktur bilang kalau mengundang teman baiknya yaitu Profesor Liang. Profesor Liang datang dan saat Yang Pingshan ingin bersalaman, Profesor Liang hanya melewatinya. Kemudian Presiden Direktur menyuruhnya minum namun Profesor Liang menolaknya dengan beralasan pekerjaannya. Yang Pingsan menyuruhnya makan sayuran untuk menurunkan lemak dan Profesor balik menyuruh memakan kacang kenari untuk nutrisi otaknya. Kemudian Presiden Direktur memperkenalkan Xiang Yuan dan memberitahu kalau dia teman baik ibunya, dan memberitahu Profesor kalau dia adalah cucuku dan anak dari Guli. Profesor Liang mengatakan kalau sengaja mengundangnya karena perihal kuota konferensi navigasi global dan kandidatnya sudah ada dan saat Presiden Direktur bertanya siapa, Profesor Liang menyebut ketua tim teknik dari perusahaan Uelin dan juga muridku, Su Yanxi. Mendengar itu mereka semua terkejut bahkan Direktur Li mengatakan kalau kinerja biasa saja dalam beberapa tahun ini. Pengaruh produk baru yang dikembangkan di bawah pimpinannya juga sering mendapat keluhan dan dia juga pemarah. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga dipecat dari perusahaan. Profesor Liang mengatakan kalau orang awam menonjol dengan ketololannya dan pengkritik dangkal akan musnah tapi ketenaran orang bijak bertahan selamanya. Profesor Liang memberitahu kalau Su Yanxi adalah murid yang dididik selama bertahun-tahun dan dalam bidang teknologi kalian tidak akan bisa menemukan kekurangannya. Kemudian Profesor Liang meyakinkan kalau bukan undangan dari Tuan Situ tidak akan membahas hal yang tidak berguna dengan mereka. Profesor Liang juga merasa sakit hatinya karena Su Yanxi disia-siakan selama bertahun-tahun oleh mereka dan langsung berpamitan pergi. Xiang Yuan langsung berlari mengejar Profesor Liang dan mengucapkan terima kasih karena melakukan hal yang ingin dilakukannya tapi tidak mampu melakukannya, dan berterima kasih telah mempercayainya. Profesor Liang bertanya hubungannya dengan Su Yanxi dan saat melihat ekspresi wajah Xiang Yuan, Profesor Liang mengerti. 你以后多照顾他。 Saat di mobil kakeknya bertanya apa Su Yanxi benar-benar murid Profesor Liang, Xiang Yuan mengatakan benar dan sekarang sadar telah memperlakukan Su Yanxi dengan buruk. Kakeknya mengatakan kalau tujuannya sudah tercapai dan tidak perlu kembali ke perusahaan Uelin setelah tahun baru karena manajemen perusahaan telah memutuskan untuk menutup perusahaan Uelin. Mendengar itu Xiang Yuan tidak mau perusahaan Uelin sampai tutup karena dirinya memiliki peluang yang menjanjikan dalam hal navigasi truk. Xiang Yuan percaya diri punya pemikiran baru dan akan menyusunnya setelah pulang nanti. Mendengar itu kakeknya menyuruh menulis laporan kelayakan untuknya dan menyuruh berhati-hati. 你就先写一个可行性报告给我。此爷爷就说不过你，小心点。 Chen Su bertemu dengan salah satu klien dan saat sudah menemaninya minum, dia mabuk dan menggoda Chen Su hingga membuat Chen Su marah dan ingin melapor polisi. Klien itu mengancam karena hubungannya dengan Direktur Li dan apa kau bertanggung jawab saat membatalkan pesanannya. Tiba-tiba Ludong datang dan menolong Chen Su dan membuat klien itu pergi. Berkat Ludong Chen Su selamat dan ingin mentraktirnya minum. 谢谢陆总。是吧？啊，没事，要不请您喝一杯？ Sementara itu Xiang Yuan yang berada di rumahnya melihat informasi dari kantor pusat tentang pemberhentian Li Qin dan mengangkat Xiang Yuan menjadi wakil direktur.
Xiang Yuan langsung membawa minuman ke tim teknik dan mentraktirnya, namun Gao Leng berkomentar sudah diangkat menjadi wakil direktur namun hanya mentraktir minuman. Mendengar itu setelah pekerjaan selesai mereka menyuruh memilih tempat yang diinginkan, kecuali orang yang bermata duitan tidak pantas ikut dengan mengambil minuman Gao Leng. Sementara itu di rumahnya Li Qin juga mengetahui keputusan perihal dirinya, namun dia malah mengirim tabel hubungan karyawan ke Surel dan ingin tahu siapa yang berpihak kepada Xiang Yuan. 身份之后，谁还服你？这个公司最被人憎狗嫌的就是关系。 Gao Leng yang ke ruangan Zhang Jun yang kebetulan juga ada Yuzi dan mengatakan ada gosip koneksi karyawan perusahaan Uelin. Kemudian mereka melihat bersama-sama. 情侣，关系他大姑的二表姨，和这些默不作声的人都是刘伟、刘丽。 Kemudian mereka terkejut melihat salah satu nama, Xin Tianyu juga masuk dan ternyata Tianyu ternyata orang dalam dan membuat mereka sedikit kesal saat melihat daftar nama ada Xin Tianyu dan tidak memberitahunya dari dulu. Melihat temannya ada orang dalam, seharusnya bos tidak dipecat dan bisa dipindahkan ke kantor pusat. Xin Tianyu sudah memberitahunya namun bos menolaknya hingga mendapatkan kesialan itu dan Gao Leng merindukannya. 想他了， Zhang Jun menyekrol ke bawah dan lebih betapa terkejutnya mereka melihat ada nama Xiang Yuan dan hubungannya dengan Situ Mingtian adalah kakek dan cucu. Awalnya mereka bertanya-tanya siapa Situ Mingtian karena tidak pernah mendengarnya. Kemudian Zhang Jun cek di Baidu dan betapa terkejutnya mereka kalau Situ Mingtian adalah presiden direktur. 董事长。 Saat Direktur Li berjalan, lantainya yang baru dipel licin dan membuat dia hampir jatuh dan marah-marah ke petugas kebersihan. Namun bibi itu sudah meletakkan papan peringatan namun Direktur Li tidak melihatnya karena sibuk melihat ponsel. Direktur Li langsung bertanya marganya apa, dan saat bibi itu mengatakan Tian dan nama aslinya Tiang Guxiang, Direktur Li menyuruh untuk memotong bonusnya. Saat kembali ke ruangannya, Direktur Li melihat daftar hubungan karyawan yang dikirim Li Qin dan saat melihatnya dia menemukan namanya ada koneksi di kantor pusat dan membuatnya bingung karena sudah menyinggungnya dan saat Bibi Tian melewati ruangannya, Direktur Li menawarkan kopi dan teh. Xiang Yuan kembali dan tim teknik yang sudah tahu Xiang Yuan cucu presiden direktur langsung menyambutnya. Di tempat lain, Yinyin yang sedang memakai lipstik kaget karena teman-temannya datang secara tiba-tiba untuk memberitahu koneksi karyawan mana yang paling hebat, dan saat mereka menyebut nama Xiang Yuan dan merupakan cucu presiden direktur dengan memperlihatkan ponselnya dan bertanya apa akan mengerjainya, Yinyin langsung geleng-geleng kepala. Yinyin langsung menemui Xiang Yuan dan mengajaknya makan bersama malam ini namun Xiang Yuan sudah akan memesan makanan bersama Chen Su. Yinyin bilang kalau dia pandai memesan makanan. Mendengar itu Chen Su tersenyum dan menyetujuinya, namun Xiang Yuan ingin Yinyin yang memanggangnya dan sebelum itu harus merapikan lipstiknya. Saat makan malam Yinyin memanggang untuk mereka dan tangannya kepanasan dan membuat Chen Su menggantikannya. Kemudian Yinyin bertanya apa benar cucu situ. Xiang Yuan bilang kalau sudah jelas tertulis di daftar dan Yinyin langsung meminta maaf karena dulu membuat kesalahan namun menurut Xiang Yuan permintaan maafnya tidak tulus karena meminta maaf di rumah Xiang Yuan. Mendengar itu Yinyin akan mentraktirnya di luar. Xiang Yuan mengatakan tidak perlu dan menyuruh mengajak Chen Su minum. Sementara itu Li Qin yang membuka ponselnya melihat Yinyin mengunggah fotonya bersama Xiang Yuan dan membuat banjir komentar dan mengantri untuk mentraktir Xiang Yuan makan dan membuat dirinya kesal. Gao Leng dan yang lainnya sudah berada di tempat restoran yang mewah dan saat melihat tempat untuk makan terkejut karena mewah sekali. Kemudian mereka melihat pesan surel informasi tentang penutupan perusahaan Uelin dan mengira Xiang Yuan mengundangnya untuk membicarakan hal ini. Mereka menyuruh Xin Tianyu untuk menanyakan ke ayahnya yang dimana ayahnya ada di kantor pusat, dan setelah ayahnya memberitahu kalau bagian eksekutif perusahaan memang sedang merencanakannya,
Mendengar itu mereka lesu dan bertanya apa Xiang Yuan tahu tentang ini. Yuzi mengatakan kalau dia cucu presiden direktur dan pasti sudah tahu. Dia datang ke sini untuk mengurus hal itu. Kemudian Xiang Yuan datang dan melihat makanan belum dihidangkan. Dia menyuruh pelayan untuk menghidangkannya, dan saat makan Xiang Yuan melihat mereka lesu dan membuatnya bertanya. 来，喝一个，别光顾着吃啊！ Sampai akhirnya menyadari ketika melihat informasi di ponsel tentang penutupan perusahaan Uelin. Keesokan harinya banyak karyawan yang pergi ke ruangan Xiang Yuan untuk memastikan perusahaan Uelin tentang kabar penutupan perusahaan Uelin. Chen Su masuk ke dalam dan mengatakan kalau semua orang panik tentang kabar itu dan mungkin akan keluar dulu sebelum perusahaan Uelin tutup. 我正想办法呢，不能管去。你的消息是假的，真的。 Sementara itu di kantor pusat Direktur Lin berkali-kali datang ke Presiden Direktur namun selalu mengusirnya. Direktur Lin mengatakan Su Yanxi dapat dipercaya. Kakeknya mengatakan ke sekretarisnya kalau akan mempertahankan selama setahun asalkan bisa mengganti kerugian perusahaan. Mendengar itu sekretarisnya mengira laporan yang ditulis Xiang Yuan baik namun kakeknya bilang kalau Xiang Yuan tidak menulis apa-apa karena alasannya adalah Su Yanxi berada di Shanghai. 那比报告还关键呢。 这么草率， Xiang Yuan melihat ponselnya dan mendapat pesan kalau kakeknya menyetujui dan memberi kesempatan selama setahun. Perusahaan Uelin mengadakan rapat dan semua karyawan di sana menunggu kepastiannya, dan menurut Xintian Yu Xiang Yuan akan mengumumkan penutupan perusahaan Uelin. Semua karyawan di sana panik kalau perusahaan Uelin ditutup karena mempunyai tanggungan masing-masing seperti cicilan rumah, cicilan bank mandiri, Shopee Pay Later dan pinjol. Kemudian Xiang Yuan datang dengan mengatakan kalau memedulikan dokumen ini, dokumen dari kantor pusat ini ingin menutup perusahaan Uelin dan memastikan kalau dokumen itu memang benar dan membuat karyawan tambah panik. Xiang Yuan yang melihat semakin gaduh menyuruh mereka tenang dan menjelaskan kalau kantor pusat pernah ingin menutup perusahaan Uelin karena beberapa tahun terakhir kinerja perusahaan terus menurun dan kita tidak punya hak berbicara di pangsa pasar sehingga tidak mampu untuk bersaing. Karena dengan mengembangkan produk kita sendiri kita bisa berada di posisi tidak terkalahkan di industri ini dengan mengembangkan sistem navigasi kargo. Xiang Yuan memperlihatkan data kalau sekarang ada 200.000 kendaraan yang telah mendaftar di platform kita dan sejauh ini penilaian baik sudah 93%. Sampai minggu lalu sudah 18 perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita termasuk perusahaan Ruidong dan dengan mengandalkan peluang pengembangan Beidou, kita sudah menemukan daya saing utama perusahaan Uelin. Saat ini masih ada beberapa platform yang hanya menyediakan kendaraan dan sopir, namun belum ada platform angkutan kargo di satu perhentian dan jika kita bisa menggabungkan ketiga unsur ini digabungkan dengan baik, kita menciptakan ekosistem yang baik di masa depan. Xiang Yuan mengatakan kalau perusahaan Uelin akan mengeluarkan saham dan akan menjadi keluarga yang akan maju bersama dengan mengajak mereka apakah bersedia maju bersamaku. Mereka pun berdiri dan bilang bersedia dengan penuh semangat dan bertepuk tangan. Xiang Yuan ke ruangan wakil direktur dan tentu saja ada Li Qin yang mengemasi barang. Li Qin hampir selesai membereskan barangnya dan menyuruh Xiang Yuan pindah ke sini namun Xiang Yuan bilang kalau berpikiran jauh karena tidak suka ruangannya dan hanya mengantarnya. Xiang Yuan ditilang mereka berempat dan ingin mengajaknya makan dan sudah memesan restorannya dengan memperlihatkan tempatnya dan Xiang Yuan berpikir kalau ingin membuatnya rugi karena sudah merencanakan sejak awal. Saat Xiang Yuan sudah sampai di lokasi, mereka memberi kejutan dan Xiang Yuan mengira kalau Gao Leng yang mempunyai ide ini. Namun dari belakang Su Yanxi muncul dan membuat Xiang Yuan memeluknya. Gao Leng juga ingin memeluknya karena merindukannya dan saat Xin Tianyu ingin memeluknya tangan Su Yanxi menunjuknya dan membuat Xin Tianyu tidak jadi memeluknya. Mereka makan bersama, Xiang Yuan dan Su Yanxi saling menatap, kemudian Gao Leng memberitahu kalau Xiang Yuan sudah diangkat menjadi wakil direktur apa tidak memberinya hadiah. Mendengar itu Su Yanxi mengatakan tidak, karena sudah dihabiskan pacar.
Mereka terkejut dan karena mereka belum tahu kalau pacarnya Xiang Yuan, kemudian bertanya lagi apa pacarnya cantik. Su Yanxi melihat Xiang Yuan dan mengatakan biasa saja. Gao Leng bertanya apa pacarnya rekan kerja di perusahaan baru. Namun Zhang Jun mengira kalau pacarnya Xiang Yuan dan membuat Xiang Yuan terkejut dan melihat Su Yanxi karena tebakannya benar, namun Gao Leng mengatakan tidak mungkin karena Xiang Yuan sangat cantik sedangkan pacarnya katanya biasa saja. Xiang Yuan mengalihkan mereka dengan mengajaknya bersulang dan Xiang Yuan langsung menghabiskan 1 gelas besar. Setelah makan bersama mereka berpamitan pulang dan Su Yanxi langsung memeluk Xiang Yuan dan bertanya apa sekarang harus memanggil wakil direktur Xiang dan Xiang Yuan menjawab tentu saja dan langsung menciumnya. Xiang Yuan ingin mengantar Su Yanxi saat sudah di Shanghai namun Su Yanxi tidak mau dan saat Xiang Yuan mau menabrak orang, Su Yanxi langsung memegangnya dan menyuruhnya melihat jalan, jangan melihatku terus. Su Yanxi sudah tiba di rumahnya dan langsung menggendongnya dan kakaknya menyuruh mendekorasi kamarnya. Sementara Xiang Yuan juga tiba di rumahnya dan melihat kakaknya sedang mencium di ponselnya dan mengatainya mesum. Xiang Yuan bertanya ke kakaknya tahun baru Imlek nanti. Saat ditanya kakek alasan apa yang digunakan dan kakaknya mengatakan apakah sudah kehabisan alasan dan menyuruhnya tenang karena tahun ini ada kakaknya dan kakek tidak akan mendesakmu. Xiang Yuan bilang kalau dirinya sudah punya pasangan, nanti kakek yang akan mendesakmu dulu. Su Yanxi menunggu Su Chenli untuk makan bersama. Kemudian di saat mau makan ada orang yang mengetuk pintu dan saat membukanya betapa terkejutnya Su Yanxi karena yang datang adalah ayahnya. Melihat itu Su Yanxi menutup pintunya. Namun dia berpikir dan membuka pintunya lagi dan menyuruh ayahnya masuk dan makan. Sementara di rumah Xiang Yuan, kakeknya menyuruh Xiang Yuan dan kakaknya untuk makan bersama-sama. Kakeknya bilang selalu merayakan tahun bersama mereka dan seharusnya ada seseorang yang diajak bergabung. Xiang Yuan langsung dengan cepat menyindir kakaknya karena belum mempunyai pasangan namun kakaknya menaruh ayam goreng di mulutnya. Kemudian kakeknya bilang ke Xiang Yuan kalau setiap hari memilihkan pasangan yang cocok namun Xiang Yuan juga memberikan ayam goreng ke mulut kakeknya. Ayah Su Yanxi bilang kalau sudah menghasilkan sedikit uang dan datang untuk melihat mereka dengan memberikan kartu ATM. Ayahnya juga bilang kalau ibunya sudah kembali dan ingin membawa Su Chengli. Mendengar itu Su Yanxi terkejut. Su Yanxi mempersiapkan semua pakaiannya dan memasukkan ke koper namun Su Chengli bilang ingin ikut dengan Su Yanxi. Su Yanxi menasehati Su Chengli dan seharusnya senang karena akan bertemu dengan ayah dan ibu dan jika tidak senang bisa menemui Su Yanxi kapanpun dan Su Chengli dibawa pergi ayahnya. Su Yanxi menangis dan teringat saat masih bersamanya. Kemudian Su Yanxi melihat ponselnya dan melihat pesan dari Xiang Yuan dan hanya menjawab iya. Sementara Xiang Yuan yang makan bersama dengan kakeknya membalas diam-diam dan membuat kakeknya bilang mengapa mengendap-endap. Kemudian kakeknya mengajak bermain ludo catur. Tidak mendapat balasan pesan dari Su Yanxi dan ponselnya ditaruh di dekat kakeknya. Membuat dia mendapat ide saat kakeknya menjatuhkan dadunya dan beralasan harus menghidupkan senter. Xiang Yuan mengambil ponselnya dan bertanya-tanya kenapa dengan Su Yanxi. Di saat Su Yanxi termenung karena adiknya dibawa pergi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan saat membukanya ternyata itu Lao Qing dan bertanya di mana Su Chengli. Saat mengetahuinya Lao Qing mengatakan ayahnya sungguh kejam karena dulu meninggalkannya saat kecil dan sekarang ingin berkumpul.
Su Yanxi memberitahu kalau memberi uang 2 juta yuan di ATM dan merasa bisa impas. Mendengar itu Lao King membanting ATM-nya. Lao King menyuruh menyimpan makanannya dan akan mengajaknya bersenang-senang. Ternyata Lao King mengajaknya main petasan banting, dan menyuruhnya juga melemparnya dan jangan berdiam diri seperti patung. Namun Su Yanxi memperingatinya kalau terus melempar petasan nanti nenek di sebelah akan memarahinya, namun Lao King terus membantingnya. Tiba-tiba dia disiram air dari atas jendela dan menyuruhnya berhenti karena ini pemukiman, tapi Lao King tertawa dan terus membantingnya dan membuat nenek itu marah-marah dan mengancam melapor ke kantor polisi. Melihat itu Su Yanxi dan Lao King tertawa. Kemudian ada mobil datang dengan mengedipkan lampu dan membuat Lao King marah, namun ternyata itu Lin Karui, dan langsung memperkenalkan ke Lao King. Lin Karui menceritakan maksud kedatangannya adalah ingin menginap di rumahnya karena Sikin memberitahu orang tuanya membeli rumah di Shanghai dan ingin melihat-lihat, jadi meminjam rumahku, dan karena ingin menginap beberapa hari di rumahnya, Lin Karui ingin menyapa ayahnya di rumah, namun Lao King langsung menjelaskan keadaan Su Yanxi. Setelah bercerita, Lin Karui mengurutkan kalau ibunya meninggalkan Su Yanxi ke luar negeri dan ayahnya menikah dengan sekretarisnya dan mempunyai anak, yaitu Su Chengli, kemudian membawa seluruh uangnya dan membuat ayahnya bangkrut dan Su Yanxi yang melunasinya. Kini sekretarisnya kembali dan mengambil adiknya dan Lao King mengangkat jempolnya. Lin Karui bilang kalau ayahnya kejam dan lebih kejam daripada serial drama. Kemudian datang Zhang Yi dan Gao Xibo dan mereka kumpul bersama. Tengah malam Xiang Yuan mengendap-endap keluar dan ketahuan kakaknya. Xiang Yuan beralasan bermain dengan Su Yuan dan berpesan kalau besok harus berbaring di kamarnya untuk mengelabui kakeknya. Namun saat Xiang Yuan keluar, kakaknya juga ikut keluar dan baru sadar kalau Su Yuan baru menikah. Xiang Yuan ke rumah Su Yanxi dengan membawa bunga, namun setelah dia mengerti Su Yanxi tidak ada di rumah, Xiang Yuan meneleponnya namun ponselnya tidak aktif. Tiba-tiba ada orang dari belakang dan saat melihat ada bayangan, Xiang Yuan berbalik dan memberikan bunga, namun ternyata orang itu adalah Feng Jun dan membuat Xiang Yuan mengira kalau dia membuntutinya. Feng Jun melihat ponselnya dan mengatakan kalau mereka ada di luar area. Xiang Yuan bersama Feng Jun ke bar tempat Su Yanxi dan teman-temannya kumpul dan tidak sengaja disenggol wanita dan membuat bunganya terjatuh. Melihat Xiang Yuan, Su Yanxi langsung menghampirinya dan bertanya kenapa datang ke sini bersama Feng Jun. Xiang Yuan kesal dan bilang kalau nomornya tidak aktif dan malah mengatainya. Kemudian wanita yang menyenggol Xiang Yuan digoda pria dan ternyata di sana juga ada kakaknya Xiang Yuan dan menolong wanita itu dan mereka saling memecahkan botol untuk berkelahi dan menyerempet Su Yanxi, namun Xiang Yuan juga hampir terjatuh namun Su Yanxi masih sempat memegangnya. Xiang Yuan mengobati Su Yanxi yang terluka dan Su Yanxi bilang kalau bunga pemberian Feng Jun bagus. Xiang Yuan dengan kesal menjawabnya tentu saja bagus karena sengaja memilihnya dan ingin memberikan ke orangnya langsung dan menemuinya. Namun dia tidak ada di sana. Su Yanxi bertanya apa datang ke rumahnya. Mendengar itu kalau tidak datang bersama Feng Jun maka tidak tahu kalau Su Yanxi berada di sini. Su Yanxi mau menciumnya namun Xiang Yuan menghindar dan membuat Su Yanxi bertanya. Sementara itu kakaknya memanggilnya. Mendengar itu Xiang Yuan ingin pulang dengan kakaknya namun Su Yanxi menarik tangannya dan bertanya kenapa menghindarinya dan langsung menciumnya. Lin Karui mengatakan ke kakaknya kalau sudah memesan mobil untuknya pulang dan juga bilang kalau Xiang Yuan sudah pulang. Kakaknya bertanya tentang pria yang memeluknya tadi dan Lin Karui mengatakan kalau dia juga sudah pulang. Mereka pulang terpisah. Mendengar itu kakaknya berterima kasih dan pulang. Sementara itu Xiang Yuan menyuruh Su Yanxi berjanji kalau apapun yang terjadi tidak boleh menyembunyikan sesuatu darinya dan Su Yanxi mengajak adu mekanik.
Su Yanxi kemudian melamar Xiang Yuan dan ingin menikahinya. Xiang Yuan tersenyum dan menetapkan tanggalnya yaitu tanggal 30 Mei di mana hari pacaran yang ke-6 bulan. Mendengar itu Su Yanxi langsung mencatat di ponselnya dan menghitung mundur. Setelah sampai rumahnya Xiang Yuan mengiriminya pesan dan Su Yanxi juga membalasnya. 你也早点休息。把手机关机，早点休息。 Keesokan harinya saat makan bersama kakeknya, ponsel Xiang Yuan berbunyi dan membuat kakaknya mengambil ponselnya dan melihatnya. Dia juga membaca kalau XYS mengingatkan tanggal 30 Mei. Xiang Yuan berteriak dan ingin ponselnya kembali. Kakeknya menyuruh menyerahkannya karena selalu menindas adiknya. Kakaknya bilang ke kakeknya kalau ada sesuatu pada tanggal 30 Mei. Kakeknya menyuruhnya diam dan jangan ikut campur, bahkan menyuruhnya untuk liburan pada tanggal 30 Mei. Kakeknya bertanya ada apa dengan tanggal 30 Mei dan akan membantunya dan tidak akan memberitahu kakaknya, mungkin butuh pendamping atau spanduk. Saat di mobil, Xiang Yuan mendapat pesan dari Su Yanxi dan bercerita tentang saat mengenalnya yaitu masih TK sampai sekarang. 我相信你。我外带回来的进口货，可以吞下去。很快，你告诉他，其实是普通的他第一次感受到来自很不巧，他们高中又相遇。我们这么早就认识了吗？招待补课，他生又对他示好，因为家庭的原因被迫转学。好，我去。连个招呼都没来得及到，子玉姐是他大姐，结果女生跟他表白了，他假装偶遇，有个需要照顾的弟弟。去，不知道该怎么解释这一切，提了分手。你说这是缘分，还是命中又碰上了？一直到距离5月30号。 Keesokan harinya Su Yanxi bermain basket dengan teman-temannya. Xiang Yuan juga terlihat datang, melihat itu Su Yanxi langsung menghampirinya dan langsung memeluknya. Xiang Yuan mengatakan kalau menelan permen karet tidak akan mati. Mendengar itu Su Yanxi langsung menciumnya. Kebetulan kakaknya juga berada di sana dan langsung merekamnya dan ingin memberitahu kakeknya. Sementara temannya yang tahu mereka berciuman langsung melihatnya. Kakaknya memperlihatkan ke kakeknya dan merasa pria itu bukan baik-baik dan mendapatkan ide agar mereka putus dan kakeknya setuju. 包分手成吗，老爷子？哎，你既然都知道了，你赶快想想办法。 Kakaknya menemui mereka di salah satu kafe dan Xiang Yuan memperkenalkannya namun saat Su Yanxi mengajak salaman, kakaknya malah mengambil teh. Kemudian kakaknya bertanya ke Su Yanxi sudah berapa lama pacaran. Saat mengetahui pacaran 2 bulan, kakaknya kesal karena sudah berani ciuman di jalan dan bercerita tentang daun. Su Yanxi yang sebenarnya adalah daun mendengarnya, kakaknya memberitahu saat Xiang Yuan pacaran dengan daun 1 bulan sudah berani datang ke Wuhan sendirian. Kakaknya memberitahu kalau tidak tahan mendengarnya saat bercerita tentang daun. Bahkan lebih gawatnya adiknya tidak pulang 3 hari. Mendengar itu Su Yanxi menyuruh menjelaskan kenapa tidak pulang selama 3 hari. Setelah kakak Nia menginterogasinya, dia menelepon kakeknya sudah mengeluarkan jurusnya dan setelah pulang mereka akan putus dan akan menceritakannya nanti. Setelah di rumahnya, kakeknya yang menulis kata dengan tinta diberitahu kalau sudah berhasil ke tempat musuh dan saat kakeknya menyuruhnya mengatakan apa yang dilakukannya, kakaknya menceritakan kisah cinta daring Xiang Yuan dengan daun kepada Su Yanxi Dun. Dia langsung tercengang melihat ceritaku dan sekarang masih belum pulang sampai sekarang dan kurasa sudah putus. Mendengar itu kakeknya menyuruh kakaknya maju dan menempelkan kertas ke kepalanya dan memberitahu apa tidak tahu membaca di internet kalau daun itu Su Yanxi. Kakaknya langsung terkejut dan tidak percaya kalau Su Yanxi adalah daun. 确实是大，跟我都快没话题了，孩子。